Ya, hari ini ujian Lea untuk dissemination. Oke. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Selamat sore untuk Pak Bambang yang telah hadir, untuk Pak Petrus juga, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri presentasi hari ini. Untuk Prof. Didit juga, Bu Hana, Pak Surya, terima kasih. Zeni juga, terima kasih. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya tentang predictive maintenance with machine learning dengan studi kasusnya mesin alat berat. Langsung saja untuk latar belakangnya. Predictive maintenance itu adalah metode untuk memprediksi kegagalan peralatan agar perawatan dilakukan tepat waktu. Predictive maintenance mendukung efisiensi melalui infrastruktur digital. Pada penelitian ini permasalahannya di mana PT APSI itu masih menggunakan sistem schedule air sampling dengan sistemnya tidak memperhitungkan kondisi real time, peluang digitalisasi dengan machine learning atau ML melalui core data key. Sehingga perlu ada updatean menggunakan machine learning. Untuk metode machine learning yang digunakan yaitu SPL, Decision Tree, Random Forest, XGBoost. Dengan studi kasus menggunakan prediksi konsumsi bahan bakar, kendaraan alat berat, dan kecepatan mesin sebagai variabel targetnya. Dari prediksi ini, yang lebih akurat diharapkan metode ini dapat membantu memonitor kondisi kendaraan, mengurangi biaya operasional, dan memperpanjang usia alat berat secara efektif. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana menggunakan machine learning dapat membantu melakukan predictive maintenance dari data yang diperoleh pada industri yang beraktivitas dengan berbagai alat berat. Tujuannya untuk melakukan predictive maintenance dengan data dari infrastruktur menggunakan metode machine learning. Manfaatnya dapat membantu pihak-pihak yang terkait, terkhususnya industri, dengan pemeliharaan alat-alat industri pertambangan sehingga lebih efisien, tepat, dan efektif. Untuk batasan penelitiannya ada 3, yaitu pertama hanya penelitian ini menguji 4 algoritma aja, yaitu SPL, Decision Tree, Random Forest, dan XGBoost. Dan fokus pada model regresinya. Terus yang kedua itu diusulkan terbatas pada konteks industri pertambangan dan alat berat. Yang ketiga, analisis dalam penelitian ini hanya menggunakan data fuel consumption atau konsumsi bahan bakar dan engine speed atau kecepatan mesin sebagai variabel targetnya, dengan variabel bebasnya itu 55 fitur. Dasar teori dari penelitian ini itu fokus pada prediksi dengan MSE atau evaluasinya mean square error. Algoritmanya ada 4 yang sudah disebutkan. SPR itu adalah adaptasi dari SPM untuk regresi yang mencoba menemukan hyperplan yang meminimalkan kesalahan prediksi dalam margin tertentu. Untuk formula utamanya itu meminimalkan setengah Vernom kuadrat dengan kendala YIA aktual, prediksi aktual dikurang Vernom dikali XI tambah B less than epsilon, dan juga Vernom dot XI tambah B dikurang YIA less than epsilon. Ini adalah formula untuk yang linear. Dan untuk parameternya itu parameter regularisasi antara margin yang lebih besar dan kesalahan pelatihan. Decision tree itu membagi subset berdasarkan fitur yang meminimalkan errornya. Untuk formulanya menggunakan MSE, parameter yang divariasi itu menggunakan maxtip, yaitu adalah kedalaman pohon maksimal untuk menghindari overfitting atau underfitting. Yang ketiga itu random forest menggunakan
beberapa pohon keputusan atau decision tree yang digabungkan atau assemble untuk meningkatkan akurasi. Formulanya Y min sama dengan menggunakan ini 1/T, di mana Y min T itu adalah rata-rata dari pohon tersebut atau untuk prediksinya. Parameter utamanya itu menggunakan N estimator yang berarti jumlah pohon untuk meningkatkan stabilitas prediksinya. Yang terakhir itu algoritmanya XGBoost, algoritma boosting yang menambahkan pohon berturut-turut untuk mengurangi errornya. Formula utamanya YIT, di mana sama dengan YIT pangkat T kurang 1 ditambah GI itu gradiennya, FTXI itu pohonnya ditambahkan, tambah setengah HI FTXI kuadrat. Parameternya yang divariasi itu sama menggunakan N estimator juga, di mana jumlah pohon untuk meningkatkan stabilitasnya. Kemudian metode penelitiannya yang pertama menggunakan 4 metode, kemudian ada formulasi matematikanya, terus contoh penggunaannya untuk 5 data pada SPR, decision tree, random forest, dan XGBoost. Terus untuk bab 3-nya, pertama itu ada datanya, pengambilan data, preprocessing, model regresi, analisis prediksi, dan contohnya untuk 20 data. Kemudian bab 4-nya terakhir untuk hasilnya menggunakan metode keempat tersebut dengan variabel targetnya full count atau konsumsi bahan bakar dan engine speed. Engine speed dengan 55 data. Terakhir ke evaluasi kesimpulan. Metode penelitian ini menjelaskan tentang data dari Mitra PT APSI Jakarta, direkam 10 Februari, terdiri dari 2.656 barisnya dan 94 kolomnya. Preprocessingnya untuk memilih fitur yang numerik, habis itu missing value, menghapus data yang kosong, terus membuang fitur yang sama, training data, dan standarisasi menggunakan Scala. Metode machine learning-nya ada 4, yaitu SPR kernel linear, decision tree, random forest, XGBoost. Evaluasinya menggunakan mean square error. Hasil prediksinya menunjukkan hasil prediksi dari variabel target setelah model dibangun. Untuk hasil penelitian pada kasus 1 itu menggunakan variabel targetnya full count atau konsumsi bahan bakar, di mana ini hasilnya pada gambar yang pertama, picture yang pertama itu perbandingan full count aktual vs predictive model SPR dengan kernel. Yang pertama kernel linear, ini kernel linear, habis itu kernel sigmoid, kernel RBF. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa linear kernel menghasilkan prediksi yang akurat, diikuti oleh RBF, dan sigmoid itu performanya belum baik. Terus kemudian diupdate dengan menambahkan variasi parameter. Yang pertama itu parameter C, max deep untuk decision tree, N estimator untuk random forest, sama XGBoost. Hasilnya pada nilai 10 sampai 200 dari variasi parameter yang ditentukan. Hasilnya ini SPR-nya optimal pada nilai regulasi C sekitar 1, decision tree kedalaman 5 sampai 10, random forest dan XGBoost mencapai MSE terendah dengan sekitar 50 estimator.
Secara keseluruhan hasil yang diperoleh dari penambahan variasi parameter ini pada keempat metode itu baik. Kemudian hasil penelitian untuk kasus 2 menggunakan variabel target engine speed atau kecepatan mesin. Di sini hasilnya prediksi dari engine speed dengan decision tree, random forest, SPR, dan XGBoost. Random forest memberikan prediksi yang akurat, diikuti XGBoost dan SPR, kemudian terakhir decision tree. Hasil prediksi 4 metode ini dari machine learning dengan yang pertama itu pada tabel yang pertama variabel targetnya full konsumsi bahan bakar, di mana pada parameter C-nya itu yang 100 dengan nilainya 0,26. Max dip untuk decision tree itu 10 dengan nilai 0,0445. Random forest dengan N estimatornya 200 dengan nilainya MSC-nya 0,002. Seterusnya 391. Dan XGBoost N estimator 100 juga 0,010564. Dari sini untuk variabel target full cons itu yang terbaik adalah pada metodenya itu random forest karena menghasilkan MSE yang kecil, yang lebih kecil. Kemudian untuk 4 metode menggunakan variabel target engine speed atau kecepatan mesin sama juga dilakukan dengan penambahan parameternya. Untuk SPR parameter C dengan nilai 100 itu menghasilkan MSE yang lebih besar, yaitu 1616,4635. Untuk decision tree juga parameter max dip-nya yang dengan nilai 10 menghasilkan MSE yang lebih tinggi juga, 360,497. Random forest N estimatornya 200 menghasilkan MSE-nya 239 dan XGBoost N estimator 100 menghasilkan 255,3589. Dari kedua tabel ini model full consumption atau konsumsi bahan bakar menunjukkan performa yang lebih baik dari engine speed pada metode regresif dengan nilai MSE yang rendah, tapi untuk metodenya sama, yaitu menggunakan random forest. Hal ini menunjukkan full consumption dapat diprediksi akurat menggunakan pendekatan regresi yang ada dan engine speed memerlukan model pendekatan tambahan. Kemudian untuk hasilnya dengan predictive maintenance itu full cons atau konsumsi bahan bakar pada perusahaan mengoptimalkan jadwal perawatan mesin dibandingkan engine speed. Prediksi ini dapat mengurangi downtime tidak terduga, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar dan menekan biaya operasional. Juga dapat memperbaiki kualitas prediksi dalam predictive maintenance di industri alat berat, membuat proses ini lebih efisien, lebih ekonomis, lebih proaktif dalam menangani masalah. Kesimpulannya, penelitian ini mengeksplorasi metode regresi untuk memprediksi konsumsi bahan bakar dan kecepatan mesin dalam rangka pemeliharaan prediktif pada alat berat. 4 metode yang digunakan, SPR, decision tree, random forest, dan XGBoost. Data penelitian ini bersumber pada PT APSI dengan 94 fitur yang kemudian dipilih 55 variabel independennya. Terus targetnya menggunakan konsumsi bahan bakar dan kecepatan mesin. Model random forest memberikan hasil terbaik dalam memprediksi konsumsi bahan bakar
alat berat, diikuti decision tree, dan seterusnya. Dengan menggunakan data ini, model prediktif ini terbukti mampu mengidentifikasi kebutuhan pemeliharaan secara lebih dini dan berpotensi mengurangi biaya operasional dan downtime alat berat. Implementasi dari metode ini memungkinkan pemantauan kondisi kendaraan secara lebih akurat dan proaktif, mendukung efisiensi industri dan basis data prediktif yang kuat. Announcement-nya mengucapkan terima kasih pada hibah PTM dan juga kepada PT APSI yang mengizinkan penulis untuk menggunakan data dari perusahaan ini. Baik, itu saja. Terima kasih, pas 3:46 lebih 1 menit. Jadi sekarang dipersilakan pertanyaan 15 menit pertama atau sampai 20 menit. Yang jauh dulu atau Pak Bambang dulu? Oh, Pak Priyo dulu katanya, Pak. Halo Pak Priyo. Halo, baik Bu. Silakan. Oh, suaraku masuk berarti. Bisa, saya boleh lihat ininya nggak, bandelnya? Jadi saya mau lihat nanti yang di halaman Bendel versi terakhir yang dikirim mana? 18. PDF saja. Mungkin saya lebih ke aplikasinya ya Bu ya. Diperbesar nih, diperbesar. Nah, Halaman. lagi. Maaf Pak, halaman berapa tadi? 18. Mungkin kalau di itu 30 ya, kalau di PDF-nya. Oh ya. 30, ya. Oh. Ya. YouTube. Ada lagi. Oh ini. Itu tadi. Ya, Ini itu tadi. Ini 18 ya? Ini 18. Nah, Ya. itu. Ya. Ya, 18. Dikecilkan, ya. Di sini kan Mbak Lea, Iya Pak. targetnya kan dari yang ditawarkan itu atau usulan itu ada 7, yang diambil adalah fuel consumption ya untuk menjadi target variabelnya. Iya Pak. Oke. Dengan beberapa ya. Maaf suaranya feedback. Suara saya feedback. Oh, ini yang benar meeting. Oh, no? Itu Aku enggak. Apa? feedback ya. Kalau enggak suaranya agak punya reverberasinya. Bentar. Oke, saya di sini lebih ke arah diskusi aja ya, Tapi nggak Mbak bisa Lea. dengar. Halo? Sekarang Halo. Iya Pak. Tes, Iya Pak. Ya, Udah? Mbak Lea di sini saya hanya diskusi aja Mbak ya. Kita diskusi saja. Iya Pak. Jadi nggak usah apa namanya, nggak usah jadi beban. Saya nggak lulus, nggak apa-apa. Nggak, ini saya ingin menambahkan aja bahwa di sini kan di poin A, identifikasi pola konsumsi bahan bakar yang tidak normal. Artinya kita cari yang kondisi normalnya untuk data operasional. Nah, ini di sini pertanyaannya sebetulnya bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu datanya normal, data operasi. Karena sebetulnya belum dapat. Jadi data yang belum dapat dikatakan normal karena data yang diberikan APS itu adalah data real time. Nah, setelah dianalisa baru bisa mengetahui data itu operasinya normal atau tidak. Jadi hubungannya nanti dengan kalimat selanjutnya, hasil prediksi SFR menghasilkan konsumsi bahan bakar yang sesuai dengan kondisi kerja normal. Nah, ini masukan aja untuk Lea. Untuk kondisi kerja normal itu, jadi kita harus memahami nantinya bisnis proses. Dan bisnis proses itu mungkin setiap perusahaan akan beda-beda. Jadi selain bisnis proses dan regulasi, tujuannya nanti mengarah ke pengambilan data kita. Jadi dari bisnis proses itu kita bisa tahu nih kondisi kerjanya normal atau enggak. Contoh pengalaman saya ya, waktu
dapat tugas oleh Pak Heri untuk ke mapping ke site gitu. Saya naik di kendaraan dump truck dan saya mapping dari front sampai dengan ke pelabuhan, dan ternyata operation itu ada penyimpangan. Salah satunya waktu itu yang saya alami sendiri adalah kendaraan itu terperosok pada saat di pelabuhan. Otomatis akan mempengaruhi fuel consumption ya, karena kan mereka ngegas setinggi mungkin dengan torsi yang tinggi untuk mengatasi terperosoknya itu. Nah, jadi itu anomali yang terjadi di lapangan yang tidak bisa terrecord dengan data. Jadi di sini data operasi normal alat berat yang dimaksud mungkin data yang sudah dalam kondisi kerja normal gitu ya, artinya garbage data atau data-data yang bukan merupakan kerja normal itu sudah dibuang gitu. Nah, itu masukan aja dari saya. Mungkin nanti bisa diperbaiki. Kemudian, iya, untuk tambahan lagi mungkin bisnis proses, salah satu contohnya saya pernah diskusi dengan Bu Hana untuk diskusi masalah bisnis proses, yang saya sampaikan tuh dari Buma ya. Kalau Buma itu dia mulai dari eksplorasi, pengeboran sampai cleaning area dan sampai dengan shipment. Nah, itu mungkin nanti bisa ditambahkan, bisa aja nanti diambil dari literatur yang Bu Hana ini tahu persis. Jadi literatur yang sudah ada itu ya paling tidak mirip lah. Jadi setelah itu dari bisnis proses itu ujung-ujungnya sih sebetulnya dari intinya dari bisnis proses, dan ujungnya nanti kita bisa lebih memahami data mana sih yang nggak dipakai, yang harus dipakai gitu. Jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk cleaning data. Iya. Kemudian halaman selanjutnya untuk masalah teknik yang DTR ya, algoritma DTR. Ini saya mau tanya, di sini kan ada dengan cara intuitif menggunakan teknik DTR. Pengertian intuitif di sini itu dalam konteks memahami pola keputusan kompleks ini maksudnya apa gitu? Apakah kita intuitifnya berdasarkan pengalaman yang sudah ada, seperti tadi kita udah mengetahui bisnis proses dan aktual di lapangan, atau bagaimana? Nanti mungkin Mbak Lea bisa jelaskan ke saya. Cukup 2 pertanyaan aja dari saya. Mungkin nanti saya sebetulnya mau tahu sih kesimpulan akhirnya, karena kan dari data itu kita goalnya apa sih untuk manfaatnya untuk menganalisa dengan 4 metode ya, 4 metode yang dilakukan oleh Mbak Lea gitu. Udah itu aja sih Bu, Mbak Lea, itu aja, mungkin bisa dilanjutkan oleh Mbak Lea. Baik Pak, terima kasih. Yang intuitif tadi Yang apa? pertanyaannya intuitif. Bentar Pak, saya mau bertanya dulu untuk intuitif tadi di halaman berapa ya itunya? Oh iya, Yang ada sebentar. Di Ada halaman 21. Kalau di PDF-nya 34. 34. Ya. Di paragraf terakhir ya, ada ditulis teknik ini sering digunakan ketika kita ingin memahami pola. Intuitif. Halaman 21. 21 yang Agak ke atas sedikit, ke atas sedikit. Apa? Ya, cukup. Di atas tulisan DTR. Kayak tambah shots Itu loh. itu yang ada kacamata itu. Nah itu Dari Intuitif. Oke. Dan ini sering digunakan.
dengan cara yang Ya, tidak ya. dan ketika data Jangan salah ngurus dulu. Dari KPPI. Dan itu Dari muncul dari pengalaman mungkin. referensi mana dia? Apa pengalaman tuh? Itu kayak feeling. Kan nulis feeling kan enak ya. Kalau bahasa Jermannya Ansat gitu. antara gaya input dan cara yang input. Nah, itu biasanya kayak gitu ngambil dari artikel ya. Referensinya di Enggak ada dari artikel. Ini tidak ada saya cari Ya, dan dari AE. Ya mestinya harus tahu. harus tahu. Caranya menggambarkan ini kan pakai tree loh, misalnya random forest atau apa. Dan caranya menggambarkan dulu diagram importance dari features ke target. Baru nanti secara intuisi akan tahu persis features mana yang importance-nya tinggi, sehingga kau bisa urus itu. Sangat berbeda dengan kata ordinary least square atau pakai lasso atau pakai average atau elastic-net itu bobotnya dicari, bobot langsung menunjukkan importansinya. Jadi secara intuisi kalau bobotnya besar itu langsung menunjukkan itu pengaruhnya dan ke target sangat penting. Tapi ini pertanyaan sangat bagus. Jadi bagaimana secara intuisi itu menerangkan jalur tree, mau decision tree, mau forest tree atau yang lain, itu menerangkan hubungan antara features dan target yang kompleks. Nah, secara teori ada, jadi harus mengerti caranya menggambarkan skala importance untuk yang bagian tree. Ya itu belum yang kemarin baru nyelidikin yang SWR kan, variabel yang berpengaruh terhadap full consumption itu apa? Kita pakai permutation, misalnya permutation important gitu. Atau ada juga di situ teorinya kalau ini ada gain-nya berapa gitu. Ada formula gain di situ. Gitu. Itu antara SWR sama Decision tree atau forest itu sangat berbeda. Ya. Jiwanya beda, jadi Jiwanya intuisi beda. yang diterangkan ketika melihat data itu akan beda caranya ngomong. Nah, pertanyaannya Pak Priyo super canggih yang bagian ini. Gimana Pak? Kalau decision tree itu kan sederhananya pakai ada threshold ya Pak Surya. Nah threshold di situ yang kita mungkin yang dimaksud ke intuisi itu. Bukan threshold Ke yang kiri, ke SWR. kanan, SWR itu ada ke threshold. DTR-nya, decision tree-nya. Kalau decision tree ada cabang-cabang. Nah, ketika itu juga ada threshold. Sehingga Ketika kalau harus bilang cabang kiri kanan. cara intuisinya itu harus cocok dengan metode kan. Metodenya misalnya pakai decision tree atau forest, berarti intuisinya dibangun ke arah itu. Gimana caranya melihat hubungan antara X sama Y secara intuisi. Intuisinya pas nggak dengan tree atau dengan kalau SWR dengan threshold. Nah, ini yang kelihatannya belum ditulis teman-teman. Baik, nanti ditambahkan komentar ini atau pertanyaan ini ke bagian belakang ya, untuk menjadi pembelajaran lebih lanjut nantinya. Ya, jadi pertanyaannya Pak Priyo sangat bagus. Intuisi itu apa? Tapi kemudian perlu dijawab dengan caranya menerangkan intuisi, kata intuisi dengan cara ini, menerangkan bagaimana hubungan X dan Y dengan metode. Kalau regresi linear biasa, awal S cukup dengan melihat bobotnya, semakin besar semakin penting.
Kalau decision tree atau forestry tidak seperti itu, Iya. lebih kompleks lagi dari intuisi. Iya. Di situ sangat penting. Kalau SVR itu sangat bagus, nanti hubungannya sama pertanyaan Pak Aprilio yang soal normalitas, normal atau tidak normal. Misalnya penggunaan full dari bensin misalnya, yang disebut normal tuh kalau 100 km habis misalnya berapa liter gitu ya, misalnya 10 liter untuk 100 km itu normal, tapi ini kok nggak normal, ini habisnya 30 liter, ada apa ya? Yang nggak normal, yang menyenangkan ini kok cuma 5 liter kok sudah 100 km, hebat sekali. Ada yang mendorong atau ada hantu di belakang mobil. Jadi itu tidak normal. Nah itu SVR maksudnya bisa bermain dengan C yang begitu. Tapi harus tahu ini rentangnya threshold. Ya, margin maksimum ya Pak. Ya, itu yang tidak kelihatan toh. Ini saya belum tahu jelas dengan goalnya, tapi saya bukan penguji jadi. Nggak apa-apa sih, buat apa. Pertanyaannya Pak Beliau tadi tidak terlalu jelas caranya jawab, jadi saya membantu Menanya. Fokuskan lagi. mengarahkan gimana caranya jawab kalau itu harus ke arah matematik. Begitu Pak Priyo? Ya. Kalau di jalan atau aplikasinya normalnya berapa untuk alat berat itu kan bisa menjadi Ya. menjadi batas ambang ya. Kalau berapa liter per km atau apa? ya Bu, kalau di jalan tuh kecepatan ditentukan regulasinya itu maksimum sampai 45 km per jam dengan jarak yang sesuai dengan GPS itu. Jadi dari jarak GPS itu bisa ketahuan jarak tempuh, kemudian kecepatan dan nanti bisa ketahuan konsumsinya. Nah itu untuk data-data standarnya seperti itu, tapi untuk data liternya kita masih belum, itu masih belum dikasih tahu ya. Karena gini Bu, itu masuk ke dalam ranahnya mereka untuk efisiensi. Jadi kita hanya bisa baca aktual data atau real time data yang dimana kita tidak bisa tahu bahwa data itu data normal atau tidak. Yang tadi seperti saya jelaskan bahwa tiba-tiba nih operator di lapangan bilang itu dump truck lari ke area B karena di sana kosong, sudah ada eskavator yang ingin muatan. Nah, otomatis kan ada penyimpangan dari konsumsi bahan bakar. Jadi data-data itu yang bisa mengacaukan proses analisa kita nantinya. Jadi dari situ sebetulnya, ada pertanyaan yang di halaman berikutnya nanti. Jadi dari situ kita bisa tahu dengan cara mengetahui lokasinya. Padahal di regulasi atau bisnis plan-nya itu harus dari front mengarah ke lokasi A untuk mengambil batu bara. Tapi ternyata di situ antriannya banyak, otomatis beberapa dump truck dialihkan ke operasi yang di B, area B. Nah itu kan sudah ada penyimpangan di situ. Gitu. Ya, jadi intinya yang tadi poin masalah data operasi normal itu saya koreksi aja. Maksudnya data operasi actual real time yang dikeluarkan dari unit tadi APIS itu ya. Kemudian untuk kerja normal adalah berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan dari satu titik front ke area batu bara. Dan bila terjadi penyimpangan itu data-datanya tetap terkirim karena real time ya. Nah, dari situlah kita sebagai analis atau data scientist bisa menganalisa, penyimpangannya itu ternyata ada prosedur yang di luar dari bisnis prosesnya gitu. Kemudian ini Bu, ini kira-kira sudah jelas belum ya masukan dari saya? Apanya? Masukannya. Ya bisa paham. Ya.
Jadi yang masalah data operasi normal dan kondisi kerja normal. Kemudian ada lagi sebetulnya, saya lupa melihat ke halaman berikutnya, halaman 51 di 64. Di situ kan ditulis Ya, sama sebentar. ya. Halaman 51, ya itu. Itu ada di situ fitur-fitur lain seperti speed, altitude, latitude, longitude terkait dengan data posisi dan navigasi kurang relevan untuk kebutuhan perawatan. Maksudnya di sini kan Lea fokusnya ke fuel consumption. Nah, untuk perawatan diambilnya targetnya tadi adalah fuel consumption untuk predictive maintenance-nya. Kalau dibilang di sini kurang relevan, sebetulnya data itu adalah sangat mempengaruhi sih, mempengaruhi konsumsi bahan bakar gitu loh. Jadi di sini hanya koreksi aja. Jadi speed, latitude, longitude itu mempengaruhi terhadap kebutuhan perawatan. Untuk penelitiannya, oke, di luar ini karena kan sudah dibatasi Ya. fuel consumption dan parameter-parameter yang disebutkan seperti engine speed dan torque. Itu nggak masalah. Itu mungkin nanti buat penelitian berikutnya dan juga dibilang ini adalah relevan ya relevan. Tapi nanti bisa dibuktikan lagi dengan data analisis kita. Gitu aja sih, Bu. Baik. Jadi yang di halaman 51 bisa digunakan. Halaman 51 perlu ada analisis lebih lanjut, gitu ya? Ya. Baik, cukup tak? Cukup. Pak Bambang, sekarang persilahkan Pak. Oh iya, melanjutin ini. Tadi kan punya Lea itu datanya fiturnya 94 ya? Iya, Pak. Terus ada yang hilang, ada yang sama, terus di pre-processing. Iya, Pak. Tinggal berapa? Tinggal 55. 55 itu bukan yang 14 ini, beda lagi. Bukan. Ah, beda ya. Ini Ini beda ya, ini nggak dipakai ya. Ini hanya informasi. ini kalau di itunya di kodenya ini sebenarnya sebagai pilihan untuk variabel targetnya, Pak. Oh, variabel target malahan, bukan fitur. Oh, Iya, beda ya. tetapi yang dipakai kan hanya cuma 2, Nah, yang tadi di itu fuel consumption sama fuel tadi. consumption Engine sama speed ya. engine speed. Padahal ada yang calon-calon lain gitu ya. Tapi Ini bukan fitur ya, ini masih juga Bukan ya? fitur. fitur ini. Iya, Fitur mau jadikan target. iya sebagai target yang relevan gitu. Tetapi ini fitur. Jadi Tapi fitur mau jadikan target. Ya, targetnya tadi kan 2 ya. Fuel Ini yang dipilih consumption sama 2. apa? Bukan ini dijadikan fitur lain, bukan nambah yang 55 gitu loh, bukan ya, beda ya. Yang 55 kemungkinan ada kali. Nah, Soalnya artinya Anda fokus 2 kan? iya. Fitur consumption sama apa? Engine speed. Ini mau saya prediksi pakai 55 fitur. Gitu ya? Iya. Tapi bukan ini ya. Bukan yang 14 ini ya. Yang dipakai untuk memprediksi ini. Itu termasuk Ini di dalamnya. Oh, termasuk? Iya. Oh, udah termasuk ini? Iya, ya. Atau belum? Lupa. Belum saya coba Oke, saya iya. masukin ke Iya, kode. saya pengen tahu aja. Boleh saya lihat itunya dulu ya. Nah, programnya coba. 55 itu apa aja? Tadi udah disiapkan. Udah. Masih loading ya, Pak. Itu yang bawah tuh. Oh, itu kan. Ini kan yang Itu pertama. 55 itu ya? Oh, itu yang Bukan, pertama. yang semua Yang kolomnya. 94 ya? Iya. Terus di pre-processing. Iya, terakhir. Ini. Kan itu. Tinggal 50 sih, 55 ya. Ini 55 berarti di sini. Aha. Yang itu. Ini. Ini yang dipakai untuk memprediksi ya. Iya. Nah, di dalam sini ada enggak yang 14 Ada. tadi? Ada itu. Ada, Pak. Ada ya? Ada. Oh, udah ada ya? Nah, oke. Cuma Anda bilang, oh ini dicopot bisa jadikan target gitu. Narasi halaman 50 tadi. Gitu. Yes, itu Itu saran berarti ya? Saran Saran untuk beliau. untuk targetnya yang ini.
dan ada in-source mode. Itu sudah Ada- dipakai. Kan bisa dicek dari literatur ya, perlu dicek lagi, tambahkan literatur. Iya Pak ya. Hmm. Karena Iya. kan nggak ada. Iya. Iya, tidak sah. Oke, baik. Ganti ya. Terjemahannya predictive maintenance apa ya? Bahasa Indonesia. Predictive maintenance itu memprediksi dari bahasa cari. Perawatan. Iya, memprediksi perawatan. Maintenance kan perawatan. Pemeliharaannya. Iya. Oh, terjemahannya kan Predict- kata benda ya. Nah, ini nih bendanya pemeliharaannya atau prediktifnya ya? predictive maintenance. Terjemahannya apa ya? Kalau ditanya topiknya apa, Lea? Topiknya apa? Predictive maintenance. Bahasa Indonesianya Memprediksi pemeliharaan. memprediksi pemeliharaan ya. Twitternya apa enggak isinya? Ini kan kata kunci nih, keyword ini Kata ya. kunci di perusahaan kan itu. Oke. Iya, tapi yang dikejar yang lain. Yang dikerjakan adalah mempelajari metode itu dulu. Metode untuk prediksi. Nantinya terus manfaatnya ke prediktif. Itu bahasanya dia nyetir dong, kecepatannya sekian, kecepatan sudah di luar, tapi caranya ngegas, caranya banyaknya berhenti, terus kapan dia ngapain gitu, terus dengan banyaknya bensinnya, Jelas. maintenance-nya gimana? Menterinya nanti kalau sudah tahu belum. prediksinya fuelnya aneh kata beliau, nggak normal lah itu maintenance-nya. Enggak ada di sini normal sama nggak normal, datanya harus di apa? Ya rahasianya itu ada di data, itu harus ditemukan. Nah, kalau ini kan mirip regresi biasa saja loh. Regresi biasa Regresi samping. dengan 50 berapa tadi versus 20.000. versus bensinnya kan. Hmm. Berarti kalau semakin aktif mestinya bensinnya semakin banyak gitu kan, mikirnya kita. Semakin maju mundurnya banyak gitu kan. Maju mundur enggak sampai ke tujuan, tapi terlalu banyak maju mundur, artinya bensinnya semakin banyak. Dan itu 55. Pertanyaannya prediktif yang lalu sih memang. Tapi di belakang sudah ada usulannya ya. Nah, suggestion di kesimpulan Kesimpulan. penelitian lanjutan. Adanya itu untuk apa? Kalau ini sederhana banget. Bensin itu dipengaruhi oleh apa gitu kan. Nah, terus tadi intuitifnya mana yang paling apa berperan? Ya. Dia tidak bisa Belum. karena ini bukan regresi biasa. Ya. Untuk regresinya pakai decision tree, berarti mapping apa trees-nya, nanti importance dari weight dan sebagainya itu Penelitian selanjutnya. nggak kelihatan juga, belum dilihat. Jadi secara intuisi kita nggak bisa lihat Kita apa-apa. memang sudah ada itu yang apa? Yang penelitian gitu, Yang terakhir. yang tidak dimasukkan di sini tuh, yang kemarin importance itu, Yang di udah kita yang di- sharekan ke Pak Priyo tuh. yang di lampiran, Bu. Di Lampiran. Iya. Coba. Tapi udah di-share ke Pak Bambang juga atau belum? Sudah kan? Jadi kirim semua ya? Yang di Karena ini versi Terbaru. baru. di itunya belum. Kan itu file tersendiri toh. Ini kan bukan klasifikasi toh ini. Bukan, regresi. ini regresi. Continue. Regresi pakai SPR, tree, dan memang ada cara yang lain. Jadi maksudnya untuk melihat tingkat signifikansi dari para fitur-fitur itu memang ada teknik yang lain. Untuk SPR apa, untuk decision tree apa gitu. Karena prediktifnya itu kalau DT kan di pohon-pohonnya gitu. Jadi juga ada proses kayak permutasi
pengambilan data itu dilakukan. Kalau di SPR misalnya semacam ada yang satu file itu yang tentang kemarin yang ditanyakan Pak, info tentang yang ditanyakan Pak Priyo, mana sih fitur yang mempengaruhi ke prediktif gitu. Ini. Bawahnya tuh apa yang mempengaruhi hasil cari fitur itu di collab cari fitur yang mempengaruhi gitu kayaknya udah tak kasih gitu. Oh, di Ada kan? kolomnya. Cari fitur. Ini. Tapi baru sampai SPR karena ini sudah istilahnya sudah kita putuskan sampai berhenti di situ dulu. Ini akan menjadi tambahan di belakang aja sih. Paling bawah itu kali ya. Tapi pertanyaannya Pak Bakam benar. Apa hubungannya ini dengan judulnya maintenance prediction apa? Itu sangat krusial. Ini fiturnya. Itu pertanyaannya itu tuh. Nah itu yang selected fitur misalnya mana yang atas kalau SPR ini ya ini bentar. Ini apa nih? Nah ini kalau yang SPR itu yang paling itu engine load beban mesin gitu yang berpengaruh terhadap ini potensinya itu nih yang fitur-fitur yang lain itu ternyata nol. Ini SPR apa? SPR. Yang ini yang SPR ya? Iya. Yang lain belum ya? Belum, baru SPR saja. Baru SPR dulu. Ada caranya ya? Ada caranya. Ininya datanya di random, terus dicari prediksinya berulang-ulang gitu. Iya. Terus MSE-nya dibandingkan dengan yang MSE yang tanpa rotasi. Gambar tadi ya? MSE sama C. Yang main-main di C berarti ya? MSE-nya. Oh, Jadi pengaruhnya terhadap importance MSE. tertinggi apa misalnya? Ini. Engine load. Engine load. Loadnya gede, bensinnya banyak gitu kan. Terus fuel pressure. Iya kan, itu kan rasional kan. Nah, itu cukup. Nah, itu yang intuitif itu kan itu sebetulnya. Iya, Macam itu. Oh, ini cukup apa? Masuk akal gitu. iya. Tapi dari situ maintenance mana? Maintenance-nya kan pengambil keputusan. Benar, Lanjutannya. belum kelihatan. Ya, memang belum sampai sana. Tapi kosakata predictive maintenance itu memang muncul banyak topik-topik dengan mesin learning, sehingga kita perkenalkan mesin learning untuk olah data itu, gitu intinya. Pertanyaan kecil aja, satuannya engine speed itu apa? Satuannya maksudnya. Ada nggak di situ? kecepatan kan maksudnya kilometer per jam atau apa gitu. Apa satuannya sih? Itu sudah di standarize, jadi software-nya udah di apa? semua sudah di Di contoh standarize. datanya, soalnya punyanya Lea tuh 9, 10, berapa tadi ya? Sudah di standarize. Baca itu. Proses sebelum Oh, Di- jadi mobil ya? bisa coba dilihat di Di code-nya. consumption. Oh. Yang engine speed ya. Ah, ya sama aja aku full note Oh, nggak iya. apa-apa. Tanya satuannya aja. Pengen tahu aja saya. Engine speed berarti harus di frame itunya. Atau Bisa mengikuti lihat di itu, di tabel deh, Le. Ada kok. di tabel engine data ya. Ya, Tabel data kelihatan engine tadi. saya bantu ya. Saya bantu ya Pak Bambang. Engine Silakan. speed itu RPM satuannya. Apa? RPM. RPM. Iya, radian per menit. Per menit ya? Iya. RPM. Rotations per minute. Rotation ya. Rotation ya. Oh, iya. Caranya. Iya, iya. Tapi semuanya itu sudah di standarize dulu, Oke. baru diproses. Harusnya begitu ya, benar ya? Di Di tabel saya pernah kasih ada itu satuannya. Di filenya, nah itu ada standarize, jadi skalar itu standar scalar gitu loh. Jadi baru diproses itu. Adanya di tabel. Iya. di datanya.
di datanya, kamu bisa menuju ke drive-nya. Kalau memang Kalau saya sarankan Pak Bambang, ini masih Pak Bambang. Karena maintenance itu andaikan dia misalnya keluar dari normal, gitu kan, terus perlu warning. Oh, saatnya maintenance, saatnya servis, ganti oli, gitu kan. Dan secara matematik, kalau kita bisa membuat SVR sehingga threshold-nya itu bisa diatur, kan di dalam threshold-nya plus minus apa epsilon di pita, jadi ini adalah data asli, terus ini data predictions, terus kan garis lurus harusnya kan sangat lurus kan, itu kalau ideal kan, tetapi kan nanti kan dia jatuhnya kan di luar ini kan, pitanya itu. di sekitar garis lurusnya kan. Sehingga sekarang memasukkan jarak itu, jarak garis lurus ini terhadap titik-titik ya, titik-titik itu jaraknya berapa? Masukkan setelah itu statistik. Nah, statistik itu akan memperlihatkan dia di luar data biasa atau di dalam. Nah, itu gampang pakai student key atau tergantung dari ini. Dengan tambah asumsi. Berarti kalau di luar ini perlu maintenance. Gitu. Jadi itu salah satu supaya judulnya lebih mengena kapan maintenance atau tidak, itu adalah menganalisis secara statistik data di luar kebiasaan itu ya. Dan data di luar kebiasaan harus didefinisikan. Yang normal itu ada di dalam berapa gitu standar deviations ya. Ini kan epsilonnya given loh itu memang itu given loh. Nah, kalau itu given itu akan menghasilkan distribusi. Jadi distribusi terhadap garis tadi. Kalau distribusikan ternyata kemudian tidak karu-karuan, berarti muncul nanti. Oh, dalam keadaan tidak normal ya, di situ. Harus epsilonnya kurang dari sekian. Kalau tidak, ternyata terlalu banyak yang bagaimana. Saya kira bisa dicek dari situ. Nanti judulnya nyambung dan data normal sama tidak normalnya tidak menunggu Pak Priyo, tetapi data yang bicara. Sebetulnya ini kan kayak kita di mobil itu ya, itu kan sudah ada sensor tuh ngasih tahu ini waktunya olimu ganti. Itu kan Pak? Lah iya, tapi kan kita datanya pokoknya apa adanya itu ya. 55 kali berapa? 20.000. Udah apa adanya itu. Apa adanya. Tapi dari situ harus ada kesimpulan ini di luar normal sama tidak normal. Yang tidak normal berarti warning maintenance. Nah itu kalau SVR masuk statistik dulu lebih mudah. Kalau itu adalah forestry, enggak apa toh satu tesis lagi tak tawarin sama si Georgie. Dalam hal ini forestry akan membuat overfitting selalu. Dalam kasus misalnya ya dalam urusan istilah maintenance, kalau startingnya forestry kemungkinan akan keliru. Ya, bagus lah. Pokoknya ada masukan tuh berarti bisa penelitian dengan data yang sama. Kalau ini berarti baru sampai memprediksi konsumsi bahan bakar sama kecepatan mesinnya Pak ya. Hanya sampai di situ kan. Belum sampai ke tahap menganalisis kapan dia harus maintenance-nya ya. Itu coba kalau load tadi engine load terhadap speed. Kalau loadnya gede maksudnya speednya rendah. Mana Pak? Apa? Yang tadi itu importance, tapi terhadap speed bukan terhadap full. Ada nggak? Belum. Belum juga. Karena ini kebalikan. yang engine speed itu hasil MSE-nya kan besar-besar. Nah, sehingga kita belum bisa gunakan. Kalau ini kan kita sudah bisa fixkan SVR-nya dulu,
baru masuk ke pemilihan fitur gitu idenya. Jadi karena itu tadi ya hidden lah hasilnya kan, tidak seperti yang statistik biasa, maka hasil model SPR yang sudah kita beri MSE terkecil itu yang kita gunakan, parameternya sudah kita fixkan gitu. Yang lain-lain belum kita coba. Jadi yang engine speed memang kita belum gunakan, artinya kesimpulannya modelnya masih jelek, MSE-nya kan masih besar-besar. Tapi itu kan speed karena ini saja gitu. Pokoknya data features 55 itu dicoba diregresikan sama speed gitu kan. Padahal ketika speed itu speed engine speed bukan kecepatan mobil atau kecepatan RPM atau apa gitu kan. Ya. Berarti kalau aku gas tapi tinggi nggak kan, masuk pokoknya. gigi gitu kan berhenti. Iya, berhenti. Tapi fullnya jalan. Yang mesin itu kan tinggi kan harusnya. Motor cepet kan? Korelasinya Dengan tidak terlalu tinggi. Ya. Nah, berarti itu bisa dibikin cerita. Jadi ketika gasnya besar, kok kilometer kecepatan maksimalnya kok rendah, ada apa gitu. Nabrak batu kan something. Antar targetnya berarti ya, malah dia berjadikan antar target. Berarti ini semuanya judul ini isinya cuma regresi ya. Iya, sebetulnya memang tidak harus judul sama dengan yang di cuman kan SK-nya kan sesuai itu ya. Ya tapi Enggak harus sih kalau soal publikasinya segala macam. Kalau publikasi tidak, yang di SK apakah sama dengan diseminasi. Nah, aku kan khawatirnya kan karena kita udah itu di proposal, terus aku nggak berubah di diseminasi, sehingga hanya menambahkan sebagai studi kasus. Kayaknya yang penting kan tidak terlalu jauh beda. Iya. Kalau persis sama, itu kan menurut saya kan masih topik. Iya sih, masih topik. Ya. Jadi kalaupun nggak sama, ada perubahan, nggak masalah. Berarti BA-nya tak rubah judulnya. Oh ya, kalau memang mau dirubah. Ya, kalau judulnya mau dirubah. ya kalau ini memang judul besar toh, karena ternyata predictive maintenance itu memang sebagai kata kunci di mana-mana di industri mining gitu. Nah itu kemudian subtopik kecil-kecil, ada regresi, kalau nggak salah pas perkenalan Pak Trio awal-awal semester itu kan di tesis pertama protesis itu kan regresi kecil-kecilan gitu. Bagian dari aktivitas predictive maintenance itu apa? Ya, regresi misalnya gitu. Jadi nggak the whole proses dibicarakan sih. Jadi tadi karena ada proses bisnis yang besar dari predictive maintenance. Atau itu dikasih studi kasus dalam kurung studi kasusnya aja, regresi dengan metode ini gitu atau gimana? Studi kasus, nambahin aja. Mesin alat berat, menggunakan metode ini, regresi dengan metode ini gitu. Menurutku nambahin yang sederhana itu tadi, analisis statistik. Alah, nggak ada kerja, ora hasilnya tuh udah seperti apa adanya ini. Nah, kalau itu kan salah. Jadi judul sama isi salah. Makanya judulnya yang diralat. Itu namanya menyerah. Namanya nggak akan lulus. Ini kita nggak. Kita setelah diseminasi itu tidak ada perubahan. Tidak tahu. Hasilnya apa adanya. Dokter itu. Kan lulusnya dilihat dari publikasinya. Iya. Ini ada nilainya nggak yang ini? Ini ada. Ada ya. SKS. Oh, ya tergantung pengujinya. Pengujinya kalau setuju ya. Oke loh. Lebih penguji. Pengujinya Pak Teh sama Pak Bambang. Ayo Lea. Pertanyaannya apakah judulnya tema itu terjawab? Ditanyakan Pak Bambang yang bertanya. Tadi sudah bertanya loh. Tentang predictive maintenance, apa hubungannya Pak Trio udah terhubung nggak ini judulnya? Iya Bu. Jadi, kalau untuk prediktif dari sisi ini ya, dari sisi praktisi atau dari sisi perusahaan, fokus utamanya tuh sebetulnya bagaimana kita bisa memprediksi bahwa kendaraan itu
layak beroperasi atau tidak dengan melihat parameter hour meter misalkan. Jadi dari hour meter sekian, terjadi kerusakan apa, nanti berikutnya bisa diprediksi sebelum hour meter yang terjadi itu kita akan maintenance sebelumnya gitu, dan bisa mengetahui kerusakan mana dari engine yang ada gitu. Ya seperti itu sederhananya. Ya. Baik, jadi ini kan sekarang idenya kan ini sebetulnya kemarin karena ada permintaan Pak Priyo untuk bagaimana ini menjadi nanti untuk dokumen untuk PT APSI yang terkait dengan pembelajaran. Nah ini kenapa dikemas seperti ini? Itu kan Mbak Lea ini kan dari pendidikan matematik, jadi bagaimana memahami metode itu. 4 metode ini karena basicnya mulai dari MSE sehingga kemudian digunakan untuk menganalisis data yang dari PT APSI, itu ceritanya ya. Artinya fokusnya menjadi ke sana. Nah memang ke predictive maintenance-nya kan memang belum, tapi baru narasi-narasi gitu ya. Nah, ini Prof Didit bagaimana mungkin masukannya dari Prof Didit? Tadi kemarin itu judulnya memang sudah disarankan, akhirnya saya memikirkan terkait dengan SK dosen, nanti kita bisa perbaiki dengan BA-nya. Itu memang hanya topik, nah, apakah yang di vendor ini kita beri kalau di publikasinya itu adalah Judulnya apa? apa itu yang Janapati itu adalah 4 metode itu. Oh, judulnya. Judulnya itu yang dipublikasi. Karena memang fokusnya adalah penggunaan metode itu di Janapatinya coba sambil dicek di mana itu filenya tempatnya. Apakah seperti itu boleh? Nah, karena memang kami mengedepankan predictive maintenance kemarin itu karena itu kata kunci yang diberikan oleh Pak Heri ya dulu ya. Kemudian di jurnal-jurnal predictive maintenance using machine learning itu banyak sekali ya, banyak. Jadi kita mau apa sih isinya, ternyata machine learning untuk predictive maintenance bisa gitu. Maka kita sebetulnya tuh yang diutamakan tuh machine learning-nya sih sebetulnya. Penggunaan mesin learning untuk ini. Nah, ini kita learning algorithm sudah under review, SPR, DTR, RFR, XGBoost, Statikus, itu of fuel consumption. Predictive maintenance of fuel consumption-nya yang diprediksi gitu ya. Seperti itu. Jadi memang. Kalau aku usul tadi supaya judulnya pas, isinya juga pas, dan nambah pekerjaannya tidak terlalu banyak, tapi sedikit. Itu tadi yang SPR digunakan sebagai backbone. Kemudian pemaparan statistik, cuma jarak dari kelompok yang di dalam sama di luar itu kan gampang. Tahu Pak Bambang bisa, Pak Didit kan nulis statistik di situ. Terus, pembimbing harus tahu dulu begini. Terus gunakan forest untuk ini. Nah, itu tetap kode, cuma targetnya adalah tadi 0 sama 1, 0 itu di luar, 1 di dalam. Berarti dengan forestry langsung ketemu dia maintenance-nya kapan boleh dilihat. Itu akan langsung ketemu maintenance dengan asumsi tadi. Kalau yang perlu maintenance ada yang di luar distribusi di luar batas yang kita tentukan. Itu nanti semua yang tree itu juga digunakan, terus yang SWR juga digunakan. Berarti semua matematika tidak ada yang dibuang, cuma targetnya sedikit diubah. Jadi nanti ini sebagai masukan dulu, kemudian kita bisa ketika ada waktu ya Mbak, ini masih ada
itu menjadi pembahasan baru untuk artikel yang baru gitu ya Mbak ya. Karena masih ada waktu. Jadi ini Ya. untuk perkembangan apapun yang sudah dicapai ini diputuskan gitu ya. Karena supaya sesuai dengan proses Ya. bisa. Alternatifnya bisa nggak? Jadi Ini judulnya hampir sama seperti kalau value exit. Tapi ada true value-nya. Kalau ini kan prediksi, true value-nya apa? True value-nya tadi, karena ini nggak ada true sama false. Yang bisa dianggap yang diasumsikan Anggap sebagai yang true adalah yang di dalam distribusi, yang di luar enggak. Dari prediksi SVR. Enggak, artinya kalau ada sesuatu data yang dianggap sebagai true value atau proxy-nya, kemudian ada angka prediksinya kan. Nah, kalau di value at risk, misalnya ada return sama ada VAR. Begitu VAR-nya lebih dari atau kurang dari return-nya, maka dia dianggap itu tadi overfitting tadi, atau kalau lebih kecil dia underestimate. Nah, bisa nggak misalnya ada true value-nya, kalau misalnya kemudian ada prediksinya lebih dari true value-nya, nah disitulah kemudian terjadi mungkin ini perlu perawatan gitu. Nggak ada true value-nya. Enggak, yang diasumsikan memang di kayak di apa volatilitas kan juga gitu, tapi ada yang bisa kita anggap sebagai true value, misalnya rolling volatility itu kan bisa dianggap sebagai true value-nya, karena memang nggak ada sebenarnya. Maka yang di sini targetnya itu yang dianggap sebagai true value. Aku mikirnya kan true sama false-nya itu muncul dari distribusi dari prediksinya SVR jadi gambar ya. Jadi ini yang true gitu. Ini true, terus ini predictions. Tapi ini adalah SVR ya. Ini predictions. Dan ini kita cek ini hanya SVR doang. Oke. Maka harusnya lurus gitu kan. Yang ideal. Kenapa hilang tuh? Terus ini datanya di sini, ya kan? Ini kalau dicari ini kan ada 20.000 tuh ini, maksudnya berarti kan dia mempunyai distribusi ya kan? Dari yang di sini, ya toh. Nah berarti sekarang kita asumsikan saja pakai cara bagaimana supaya yang ini adalah kondisi true. Jadi yang ini 1, terus yang ini adalah 0, yang ini adalah 0. Mudah. Berarti kan itu kan ada yang dianggap sebagai true value-nya. Ya, true value-nya adalah yang di sini. Berarti yang dekat sini adalah true value. Karena SVR kan mestinya ada apa? Ini toh. Jadi bagusnya SVR adalah ininya bisa diubah-ubah apa ininya. Makanya kan kalau ada data true value-nya itu tadi hanya bisa nggak misalnya kalau misalnya SVR itu ketika prediksinya lebih dari true value, nah maka di titik itulah yang perlu dilakukan maintenance. Nah, ya itu apa simpelnya kalau saya begitu. Saya maunya gitu. Ini kan punya jenengannya. Pengennya gitu, tetapi true sama false-nya itu harus dicari dengan cara apa ya? Salah satu caranya ini, karena di data tidak ada. Jadi klasifikasi ya? Ya, di data aslinya 20 ribuan itu nggak disebutkan mana ya true value-nya. Jadi true misalnya ini bagus, ini jelek, itu nggak ada. Jadi berarti harus misalnya ini kondisi normal, ini dianggap kondisi normal terus gini, tiba-tiba dia di luar di sana, di atas gitu. Kan kita mikir, oh dia nggak normal kan. Itu kan cara mikir statistik biasa. Nah, ketika itu bisa dibuat yang ini 1, yang ini 0, masukkan yang forestry. Nggak betul sekarang forestry mau pakai bobot atau ini kan pakai jalur. Berarti kita tahu importance-nya. Berarti lewat jalur misalnya apa. Ini bagusnya forestry adalah menghubungkan beberapa features. Jadi tidak hanya urusan engine load doang, tapi ada urutannya. Cek ini yang penting
cek ini, makanya pakai forestry itu bagus banget gitu. Tapi 01-nya muncul dari situ, itu sudah sangat cantik untuk suatu tulisan, judulnya dan isinya sama. Dan itu kan hipotesisnya gitu, terus ya hasil tesisnya dari ini, dari expert. Kita tanyakan ke Pak Priyo, apakah kalau begini benar enggak gitu, dalam kondisi normal atau tidak normal. Hanya beberapa contoh saja yang kita temukan. Sudah, jadi validasi akhir adalah expert validation. Mudah Pak Didi. Iya, Ya, bisa dari- itu, bisa dibuat. Itu distribusinya epsilon atau distribusinya minggu di Ya, ini antara diharus sendiri, Ya, ya, ya. di plot saja sendiri, dibikin Ya, begini dulu. Terus nanti dicari ini berapa kali standar deviasi atau berapa, terus di luar itu sudah, itu berarti tidak normal. Misalnya bensinnya terlalu tinggi gitu, untuk hal yang seharusnya tidak di situ. Terus 01-nya masukkan sebagai target dari forestry, berarti kesimpulannya nanti ada jalur tree yang bisa digambarkan untuk keadaan-keadaan yang tidak normal. Itu sangat bagus itu. Jadi kalau dari 4 metode ini kan disimpulkan random forest anggaplah yang terbaik on the next step itu, gitu maksudnya. Jadi mau SPR kah atau mau apakah gitu. Kalau kita percaya pada SPR saja ya monggo gitu kan. Kita mengambil keputusan dalam mempercayai model untuk proses lebih lanjut gitu. Jadi sementara tuh sebenarnya ketika kita membaca data tuh model mana yang tepat. Nah, akhirnya dari 4 itu, dari MSC ini kita yang cermati adalah random forest itu. Kalau mau pakai SPR, kernelnya yang linear, C-nya sekian. Karena setelah C-nya kita increase lagi nggak ada improvement perbaikan MSE, misalnya gitu. Ya, selalu di situ. Random forest juga itu dari tabel tadi. N estimatornya kita tambahin, kita tingkatkan, tetap aja fix di situ. Jadi artinya sudah convergen gitu idenya. Jadi kita memilih-milih model itu untuk proses predictive maintenance lebih lanjut sebetulnya kan itu. Ya, tapi prediksi maintenance-nya belum ada. Itu loh masalahnya. Jadi secara rasional tidak ada kata predictive maintenance dalam tulisan. Secara langsung memang belum ada, nggak apa-apa, nanti dimasukkan di komentar. Kalau di paper ini ada nggak? Dia hanya menyimpulkan bahwa metodenya toh Iya, prediksi. yang terbaik untuk full consumption prediction gitu. Itu ujungnya. Nah, apakah model ini yang mau diangkat ke judulnya begitu, predictive mungkin? Jadi pengujian algoritma ini untuk prediksi full consumption gitu, atau konsumsi bahan bakar studi kasus pada mesin alat berat gitu ya bisa. Ya kalau hanya batas hasilnya yang di sini, ya memang tidak ada maintenance. Kalau mau dibuat judulnya ya, kalau kemarin saya usulkan penggunaan Data machine learning, nggak usah perlu disebutkan metodenya, nggak apa-apa, nanti bisa di dalam kan modelnya apa saja. Jadi misalnya penggunaan untuk prediksi konsumsi bahan bakar dan kecepatan mesin pada alat berat, gitu kan. Nah, itu aja. jadi memang tidak jadi muncul maintenance-nya, karena ini kan baru sampai ke prediksi penggunaan bahan bakar saja, konsumsi bahan bakar sama kecepatan yang sampai di situ. Iya, tapi belum memunculkan ketika terjadi itu, kemudian maintenance-nya di mana atau kapan itu yang belum ada. Jadikan suggestion. Nah, kalau misalnya mau berhenti sampai di situ, dibatasi sampai di situ, ya itu tadi saran berikutnya. Misalnya sudah ketemu metodenya yang terbaik yang mana,
Nah, kemudian bisa dilakukan lebih lanjut analisis predictive maintenance-nya. Ya, gitu ya. Langkah awal. Judulnya itu aja. Berarti BA-nya diganti. Monggo, yang dari penguji. BA-nya diganti. Aku bukan penguji. Influencer. Influencer itu pengaruhnya lebih kuat. Ya. Provokator. Provokator. Tapi kalau lihat sesuatu yang aneh-aneh ya aku berteriak. Iya. Jadi Ya kan masukan selalu untuk begitu. berikutnya. Maksud saya ini kan proses, itu kan kita melihat proses ya. Proses dari nol, kemudian dia belajar menjadi sekian 4 algoritma, itu yang kita perlu hargai gitu ya. Jadi Kalau tidak saya ada menghargai. finalisasi Makanya hasil. kalau ada salah seperti itu, kalau misalnya ini mau sampai di sini kan ya tinggal itu tadi dimasukkan ke saran penelitian berikutnya, Ya. gitu toh. Nanti Prof. Didit mau bantu untuk yang ke situ. Memang kita sudah pada ini pemilihan itu tadi, pengaruh fitur-fitur yang memengaruhi sudah kita laporkan, tapi ketika metode pemilihan fitur yang mempengaruhi itu ganti, ya ganti gitu loh. Ya itu, makanya sains itu seperti itu, keterbatasan terhadap metodenya gitu, kita nggak bisa. Yang penting ada alasan objektif berdasarkan metode itu. Jadi karena akan selalu salah itu, akan selalu perfect gitu. Metode sains itu seperti itu. Jadi proses itu yang saya anggap ini yang diapresiasi untuk menjadi hasil diseminasinya kita. Jadi nulis tidak bisa, terus pelajari nulis lagi gitu. Ya. Saya kira itu cukup. Terima kasih, waktunya sudah 4:47. Begitu ya Pak Priyo? Bu, baik, terima kasih Bu. Cukup sih, cukup. Ini masalah judul aja sebetulnya. SBR, Xbus, Katikis, prediction of full assumption itu aja tuh. Oh ya. Boleh pakai judul ini ya, boleh. Ya, Prediksi. prediction of full assumption sudah. Predictive maintenance Berarti sama kecepatan mesin. Search engine apa? Masa nanti dihapus Mesin speed. data Engine speed. hasilnya. Engine Dua. speed ya. Jadi konsumsi Kan bahan bakar. mesinnya lah. Engine dan engine speed tadi. Walaupun namanya masih proses. Baik, gitu ya. Jadi memang PDM ini diangkat karena memang itu topik besar, gitu. Ya, dan kata kunci yang apa istilahnya, yang bisa dijual. Kesimpulannya ya belum jadi lulus. Masih tetap nengok bagian. Oh itu batuknya karena dia mau ujian. Iya kemarin Bapak. Baik, jadi BA-nya akan saya ganti Pak Bambang. Siap Bu, siap. Nah, Pak Didi. Ya. Kalau SK nggak apa-apa sih topik setahu saya. Iya betul, itu hanya topik. Oh, karena kan kita belum tahu pasti. Ya saya kadang-kadang kadang merasa berpikir itu ada Oh, tergantung konsistensi gitu. Baik, terima kasih untuk masukannya Pak Surya sudah memikirkan sangat dalam. Iya. Jika nanti malah menjadi topik. Saya tuh kalau penelitian salah-salah tuh malah seneng. Soalnya jadi penelitian lebih lanjut gitu. ada Pak Surya. Istilahnya bisa diajukan lagi ke jadi duit. Kayak gitu berusaha lama itu. Ya, masih bisa dalam lagi ya. Sakti ya. Iya. Kalau yang lain sudah kerja, aku biasanya cuma kritikus yang